Rabu Pon telah berlalu dan reshuffle tidak terjadi. Masihkah ada yang menjadi hambatan berupa hantu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Reshuffle Rabu Pon ternyata tidak terrealisasi dan Jokowi masih pertahankan Nasdem. Lalu apa yang kemudian bisa kita lihat? Kalau menurut Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Arifki Caniago, bahwa Rabu Pon kemarin telah gagal menjadi momentum reshuffle kabinet. Menurutnya itu disebabkan Jokowi bertemu dengan Surya Paloh di istana, sehingga Nasdem kemudian masih bertengger di kabinet. Asumsinya menteri dari Nasdem dipertahankan, lalu Nasdem bakal menjaga Jokowi sampai dengan tahun 2024. Nah, itu adalah amatan dari pengamat politik perihal mengapa Rabu Pon kemarin reshuffle tidak terjadi. Tapi kalau kita coba hitung-hitung ya, dari sisi ya normalnya orang berpikir lah ya, kita juga bisa melihat bahwa mengapa reshuffle tidak terjadi itu merupakan satu hal yang menarik untuk kita lihat secara bersama-sama kaitan dengan seperti apa sih sesungguhnya yang melatar belakangi mengapa Rabu Pon yang digadang-gadang Jokowi akan percaya diri dan mantap melakukan reshuffle, tapi kemudian tidak terjadi. Padahal kata Pak Jokowi, tunggu saja. Nah, kata tunggu saja memang tidak mesti reshuffle, bisa saja tidak reshuffle. Silahkan ditunggu, kira-kira begitu. Nah, mari kita coba telusuri sahabat sekalian. Kalau Presiden pada akhirnya tidak menjadikan Rabu Pon sebagai momentum untuk melakukan reshuffle, maka kita bisa membuat sebuah asumsi bahwa kalau Presiden sampai melakukan reshuffle dan yang di reshuffle itu Nasdem, jelas itu adalah sebuah keputusan sulit bagi seorang Presiden Jokowi. Mengapa? Satu, Surya Paloh itu sudah datang ke istana, ketemu presiden. Kalau hari kemarin tidak terjadi reshuffle, berarti komunikasi politik antara Surya Paloh dengan Presiden Jokowi mengalami atau bertemu dengan satu titik kesepakatan secara politik ataupun yang lainnya. Itu sudah pasti. Sebab kalau tidak, maka ya sudah pasti desakan PDIP untuk melakukan reshuffle, bahkan berulang kali Nasdem itu diminta mundur dari kabinet, itu akan menjadi satu kenyataan politik ya, tetapi faktanya tidak terjadi. Dua, komposisi kabinet tanpa Nasdem itu pasti membutuhkan adaptasi tinggi, sangat tidak efektif untuk bekerja dan mendukung kinerja kabinet yang lebih baik. Apalagi kalau kemudian ya yang menggantikan itu dari politisi-politisi partai yang saat ini tentu saja juga sedang memburu ya hal-hal yang mereka butuhkan untuk pemenangan pemilu 2024. Jadi resikonya jauh lebih besar antara mengganti menteri Nasdem ya atau tetap atau membiarkan tetap menteri-menteri Nasdem itu ada. Di saat yang sama, toh Surya Paloh tidak akan mengganggu apa yang menjadi kebijakan dan langkah politik Jokowi itu sendiri. Ya, itu mungkin pertimbangan keduanya mengapa reshuffle tidak terjadi. Tiga, salah atur komposisi kabinet dengan mengiyakan aspirasi PDIP tanpa perhitungan yang cermat tentu bukan keputusan yang tanpa risiko. Nah, ini posisi presiden sekarang ini memang dalam kondisi yang beliau sendiri harus betul-betul cermat, karena pertengahan menuju injury time masa jabatan presiden, sebuah keputusan yang tepat dan menyeluruh memang sangat menjadi kebutuhan dari Presiden Jokowi. Kalau kemudian hanya mendengarkan satu aspirasi dan mengabaikan aspirasi yang lain, sementara konstelasi politiknya sekarang sudah berbeda dibandingkan dengan 2019, maka Presiden Jokowi secara insting atau bahkan secara hitung-hitungan secara cermat itu pasti tidak akan melakukan atau mengambil keputusan melakukan reshuffle ya. Nah, masalah kalau kemudian dia harus
katakanlah ya tanda kutip berhadapan dengan PDIP, toh selama ini memang seperti itu kondisinya. Di saat yang lain Surya Paloh sepertinya lebih bisa menjadi sebuah tempat untuk ya Pak Presiden katakanlah memiliki rasa percaya yang lebih tinggi, percaya diri yang lebih tinggi. Keempat, kalau tidak dihitung betul, bisa jadi akhir masa presiden ya, akhir masa jabatan presiden itu tidak soft landing. Ya, karena terjadi saling sikut, minimal gaduh yang merugikan citra presiden. Nah, itu ada potensi itu juga. Ya, apalagi kalau nanti menteri yang akan diangkat oleh presiden betul-betul hanya sebatas aspirasi dari partai-partai tertentu yang sudah pasti partai mempertimbangkan agar bagaimana menteri yang duduk itu dapat ya memberikan sebuah kontribusi akseleratif terhadap beragam kepentingan modal di dalam pemenangan pemilu 2024. Itu bisa kita sebut hampir pasti seperti itu. Nah, kalau itu terjadi maka semakin sulitlah Bapak Jokowi mengendalikan menteri-menterinya dan semakin tidak ada kemampuan Bapak Jokowi untuk mengatur bahwa bagaimana landing, soft landing ini bisa terwujud pada ya 2024. Sementara Nasdem sebagai partai politik walaupun telah mencapreskan Anies Baswedan, sosok yang secara historis pernah katakanlah bermasalah dengan Pak Jokowi karena dulu Anies Baswedan pernah jadi menteri pendidikannya dan kemudian bersaing secara politik, itu juga tidak menjadi atau tidak memberikan sebuah ancaman yang merugikan Presiden Jokowi itu sendiri. Nah, tetapi terlepas dari itu semua, Rabu Pon itu tidak hanya kemarin, masih akan datang Rabu Pon yang berikutnya. Jadi bisa jadi ini menunggu Rabu Pon yang berikutnya. Entah kapan, sampai Rabu Pon kapan. Nah, ini yang kita tidak tahu. Tetapi kalau kita kembali pada substansi reshuffle, ini bukan sebatas pon, wage, paing, legi dan lain-lainnya ya. Ini soal performan kabinet yang langsung memberi dampak citra bagi presiden. Nah, kalau presiden ya tidak berhati-hati dalam masalah ini, tentu dia akan masuk dalam satu kondisi yang merugikan. Dan tentu saja presiden ya tidak sebatas memikirkan saat ini dan saat tidak lagi jadi presiden ke depan, tetapi pasti juga ada sebuah kesadaran perihal bagaimana bangsa Indonesia memberikan catatan sejarah kepada seorang Presiden Jokowi. Dan dalam hati nurani yang terdalam, saya yakin Presiden Jokowi pasti ingin memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Bahwa kemudian dinamikanya seperti yang telah terjadi, saya pikir itu akan memberikan sebuah modal ilmu dan pengalaman penting bagi Presiden Jokowi untuk selanjutnya terus membawa Indonesia menjadi lebih baik meski tanpa menjadi seorang presiden lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.